Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan netizen. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Benarkah habaib datang ke Pulau Jawa untuk berdakwah pada pribumi? Ini tulisan langsung daripada Kiai Haji Ali Badri yang saya dapatkan dari Kiai Hamdan, yang juga pernah saya bahas di konten-konten sebelumnya tentang kajian-kajian beliau di dalam kajian ilmu tafsir kalau tidak salah, yang saya komparasi dengan kitab Maraqil Ubudiyah. Ini kajian ilmu bagi teman-teman yang ingin menanggapi, memberikan kritik, silahkan tanggapi tentu dengan tanggapan yang argumentatif. Bagi mahasiswa atau yang pernah mempelajari ilmu sejarah dan sosiologi, tentu ini sangat diperlukan diskusinya, suaranya, tanggapannya, pandangannya. Jadi begitu, silahkan untuk memberikan komentar-komentar yang argumentatif, baik itu bentuk sanggahan, kritik, atau apapun. Tentu dalam dunia keilmuan itu sangat diperlukan. Habib Taufik Assegaf Pasuruan, Ketua Rabithah Alawiyah, berkata dengan berapi-api, "Datuk, kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai." Ini tulisan yang dirilis atau ungkapan Habib Taufik tersebut dirilis di dalam buku Kiai Haji Ali Badri itu sendiri. Apabila kemarin teman-teman menyimak konten saya tentang Oknum Ba'alawi, karya tulis dari Tubagus Mogi, di situ kan merilis tentang bagaimana perdebatan Kiai Haji Ali Badri dengan salah seorang habaib di Malang. Nah, ini tulisan yang saya garap di sini, yang saya baca di sini, itu adalah tulisan Kiai Haji Ali Badri itu sendiri. Nah, ini tulisannya teman-teman ya. Jadi tokoh penulis yang saya angkat di sini, yang saya jadikan konten di sini, ini adalah pelaku atau tokoh yang ditulis oleh Tubagus Mogi, di mana tokoh tersebut berdiskusi dengan salah seorang habib di Malang itu. Nah, ucapan Habib Taufik tersebut yang mengatakan, "Datuk, kami datang ke negeri ini untuk mencetak kiai," itu bertentangan dengan fakta sejarah. Nah, itu kenapa saya mengatakan bahwasanya mahasiswa sejarah ini perlu di sini untuk nimbrung. Habib Ja'far bin Syaikhon Assegaf, yaitu kakek Habib Taufik, datang ke Jawa pada tahun 1918. Habib Soleh Al-Hamid Tanggul yang datang ke Jawa pada tahun 1921. Kedatangan mereka ke Jawa adalah pada konflik Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Ini juga bagian Ba'alawi dengan Al-Irsyad, di mana konflik itu terjadi, pernah saya angkat. Wabil khusus ketika terjadi pernikahan antara yang kemudian tidak disetujui ya, Syarifah dengan Non Sayyid, itu yang kemudian ramai, terjadi beberapa konflik di sana ya. Saat itu hampir semua Ba'alawi dan imigran Yaman lainnya sedang dalam kondisi akhlak yang terburuk. Mereka membuat bangsa Arab di negara-negara Arab menjadi malu. Banyak ulama dan utusan raja-raja Arab datang ke Jawa untuk mendamaikan Rabithah Alawiyah atau kelompok Ba'alawi dan Al-Irsyad. Juga banyak tokoh ulama habaib dari Yaman yang datang untuk mendamaikan, tapi semuanya gagal. Dan catat ini, saat itu Rabithah Alawiyah dan anggotanya membenci habaib Hadramaut. Ini di dalam kitab Al-Istizadah halaman 1375. Kitab Al-Istizadah ini sebetulnya ada beberapa netizen yang memberikan instruksi kepada saya untuk membuka kitab tersebut. Cuma dari beberapa keterangan yang saya dengar, ada hal-hal yang tidak enak di dalam kitab itu, sehingga nanti jangan jauh sekali. Terkesan saya pikir kalau saya mengangkatnya tidak etis ya. Begitu. Penyebabnya, jadi ya saya mengambil sikap ya, untuk sementara saya belum kepikiran untuk membuka kitab Al-Istizadah tersebut. Penyebabnya karena habaib Hadramaut tidak mendukung pendapat Ba'alawi Indonesia bahwa Syarifah menikah dengan Non Sayyid itu hukumnya tidak sah, sebagaimana fatwa Mufti Betawi Habib Utsman bin Yahya. Jadi ulama habaib datang ke Jawa pada masa itu untuk mendamaikan keluarga mereka yang tidak tahu malu bertikai di perantauan. Namun semua ulama habaib itu gagal dalam misi mereka. Sebagian mereka pulang ke Yaman dan dengan tangan hampa, sebagian yang lain menetap dan berteman dengan ulama pribumi. Saat itu umat Islam pribumi sedang fokus untuk perjuangan kemerdekaan dipimpin oleh para kiai. Agama dan keilmuan pribumi sedang baik-baik saja dan tidak memerlukan ulama yang habaib dari Yaman. Justru konflik imigran Yaman itu membuat umat Islam pribumi terganggu. Jadi habaib yang misinya gagal itu tidak pulang kampung karena diterima oleh para kiai. Kalau tidak diterima oleh para pribumi, niscaya mereka juga akan pulang kampung seperti yang lain. Maka keturunan mereka seperti Habib Taufik Assegaf Pasuruan mesti berterima kasih kepada kiai-kiai dan umat Islam pribumi, bukan malah merasa datuknya punya jasa. Kalau memang tidak diterima oleh ulama pribumi, maka habaib yang dakwahnya ditolak oleh keluarga sendiri itu pasti sudah pulang kampung dengan tangan hampa. Atau kalau tidak pulang kampung, bisa jadi mereka beralih profesi seperti ulama Ba'alawi yang lain. Yang kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, begitu sampai di Jawa mereka pun meninggalkan keilmuannya. Nah, ada narasi mereka meninggalkan keilmuannya ini catatan kaki yang diambil oleh Kiai Haji Ali Badri, diambil dari Ubaidillah Assegaf. Habib Abdurrahman Ubaidillah Assegaf. Berarti yang mengatakan mereka meninggalkan keilmuannya itu adalah Habib Abdurrahman Ubaidillah Assegaf, kalangan Ba'alawi sendiri.
yang kemudian dikutip oleh Kiai Haji Ali Badri. Gitu ya. Artinya kan kalau meninggalkan keilmuannya di situ, kalau di sini keterangannya tidak jadi ulama lagi. Ini juga terdapat di dalam kitab Al-Istizadah halaman 1405. Namun kalau kita sedikit berbicara kitab Al-Istizadah, ada informasi yang saya dengar di dalam kitab Al-Istizadah ini, ada sebuah cerita yang lebih dari ini. Cuma ya biarkan nanti saja, mungkin nanti ya. Saya untuk saat ini belum kepikiran untuk membuka kitab tersebut. Kalau Habib Taufik dan habaib lainnya sekarang ngotot bahwa datuk mereka itu datang ke Jawa untuk mencetak kiai, itu sama saja dengan mengatakan bahwa datuk mereka tidak punya malu atau tidak tahu malu. Karena saat itu yang akhlaknya bobrok adalah keluarga mereka sendiri, yaitu Ba'alawi, tapi malah mau ngajarin ulama pribumi. Dan yang aneh, Habib Abdullah bin Ubaidillah Assegaf, yaitu Mufti Hadramaut, datang ke Jawa pada tahun 1916. Beliau datang untuk mendamaikan konflik itu, dan sedikit pun beliau tidak menyebut kontribusi perdamaian dari nama-nama besar habaib Indonesia di zaman itu. Semisal Habib Ali Kuitang 1870 sampai 1968, kemudian Habib Abu Bakar Assegaf Resik 1869 sampai 1957. Kenapa mereka tidak aktif berdakwah pada keluarga sendiri yang sedang bertikai itu? Kenapa mereka malah menjauhi konflik dan memilih bergaul dengan pribumi? Kita husnuzon saja bahwa mereka sudah berusaha berdakwah. Ini catatan dari Kiai Haji Ali Badri itu sendiri, ya, yang mengatakan kita husnuzon saja. Jadi husnuzon itu ya baik. Kita pun selalu husnuzon, harusnya begitu. Bahwa di kalangan Ba'alawi itu punya catatan sejarah yang hitam. Artinya sejarah atau dalam rentetan sejarah itu ada beberapa catatan-catatan yang mungkin kita mendengarnya kurang enak. Tanpa dipungkiri, dari kalangan mereka pun yang memiliki jasa untuk Indonesia juga banyak. Yang memiliki jasa kepada pribumi juga banyak, orang solehnya banyak, sekalipun oknumnya banyak juga. Nah, yang kita bahas di sini adalah oknumnya. Jadi begitu ya. Jadi jangan sampai kitab ini diangkat atau buku ini diangkat, apatah lagi kalau nanti kitab Al-Istizadah diangkat, itu menjadi senjata kebencian kita kepada mereka. Jangan seperti itu. Semua manusia itu harus dicintai. Nah, misalkan kita temukan sikap-sikap yang tidak etis dari mereka, ya sikap itu saja yang kita tidak ikuti, yang tidak kita sukai. Dan bukan dari kalangan Ba'alawi saja, di pribumi juga banyak yang seperti itu, yang artinya yang tidak beretika. Ya cuma kan bedanya mereka ini pendatang kan. Kita kan oke lah, pribumi kan ngomongnya begitu ya. Nah, ngomong-ngomong etis tidak etis itu apa? Nah, etis itu kan diambil dari etos dan etikos, dua kata dari etos dan etikos. Ini kalau dalam konsep nahwu kan namanya idhofah. Etos dan etikos kemudian diidofatkan ya, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai etika. Ya, artinya kan etos, kalau etos itu artinya kan sifat, watak, atau kebiasaan, tabiat, watak yang terbiasa. Kemudian kalau etikos itu susila, keadaban, tentang adab-adab begitu. Atau juga diterjemahkan dengan perbuatan yang baik. Nanti ini kaitannya dengan moral begitu ya. Nah, ini perkataan Kiai Haji Ali Badri, kita husnuzon saja bahwa mereka sudah berusaha berdakwah pada keluarga mereka sendiri. Begitu ya. Namun mereka ditolak dan dicaci maki oleh kelompok Rabithah Alawiyah. Akhirnya memilih untuk menghindari konflik, dan itu berarti mereka juga gagal. Ini tulisan dari Kiai Haji Ali Badri. Jadi silakan teman-teman memberikan tanggapan terhadap tulisan Kiai Haji Ali Badri ini, tentu dengan tanggapan yang argumentatif, berikan argumen-argumen yang baik. Jangan sampai kita rayakan wacana ini dengan wacana atau dengan narasi kebencian. Salam.